Halo guys, selamat datang di RJR Channel. Jangan di like, komen, subscribe jika tidak suka dengan video ini. Tapi jika kalian suka dengan video ini, silakan enjoy. Selamat menonton. Kembali lagi sama gua Prio dan narasumber kita pertama dan kedua Alif dan Ijal Putra. Iya, Putra dan Ijal di Ya, cara ngobrol asal tapi seram. Mohon maaf tadi ada sedikit insiden yang tidak menyenangkan. Yang tidak diinginkan oleh setiap insan yang Udah lo panjangan. iya, sorry ya. Iya. Kita kembali lagi ngobrol bersama narasumber kedua aja deh, yang pertama nggak jelas. Yang ketiga ada lagi, panggil kali ya. Wih, kita banget ya. Iya kan? Dia suka nginep di sini. Iya. Ini sepuh. Oh, ini sepuh ya? Panggil Sepuh dari sepuh. Iya, Oke, panggil kali. kita panggil. Udah. Ceritanya kan gue manggil begini langsung datang. Ya, Narasumber ketiga dia Asrin. Sukabumi Selatan. Nah, duduk dah. Ini ngobrol sampai 4 hari nih. Ini narasumber kita ketiga. Perkenalkan nama Anda siapa? Nama gua Yang gedean dikit. Jarot. Kok jarang? Aku jarang. Gak pantas nama lu Jarot. Jarot. Hah? Jarot. Jarot? Ya Allah, gak ada pantas-pantasnya nama lu Jarot. Itu nama dari ini yang Belanda. Dia kan ada keturunan Belanda. Gue nanya narasumber ketiga. Iya. Bulan pertama. Iya. Diem. Bentar ya. Oh, balik kali ya? Balik kali. Balik sama Bapak. Udah nih, ya langsung Kak. Nama Anda siapa? Jarot. Ya Allah. Ya Jarot, ada yang ingin Anda sampaikan? Yang terakhir nih. Pulangnya nih mau Jarot, selama Anda menginap di sini kan tadi dari narasumber pertama dan kedua hal-hal yang menyenangkan dan tidak menyenangkan, kebanyakan hal yang menyenangkan yang berada di sini. Kalau Anda sendiri gimana, Jarot? Ya biasa aja sih. Oke, karena sudah biasa sangat aja. jawaban yang sangat Jadi nggak ada yang Sangat aneh-aneh. simpel. Paling ya dari diri sendiri aja sih paling. Kayak Berani apa enggak? Iya. ya gue melengkapi aja. Ya bos ya. Kadang-kadang kayak ngerasa ngeliat sesuatu lewat cuman ya paling halusinasi aja sih paling. Iya. Anggapnya. Ngelihat apa tuh, kayak contoh apa? Yang dia kagetnya pas dia ngaca doang. Itu satu sih. Sama, gue juga kadang ngeri sendiri kalau ngaca. Ya, paling kayak lewat gimana sih kelewatan ya anggap aja lu lagi halusinasi. Iya. Kadang-kadang kayak lagi ada yang ngintip. Lu bisa apaan lu? Ya, yang begitu. Aduh, sekarang banyak banget sih. Wah, waduh, ini pakar tadi. dari segala Kayaknya pakar. banget ya Bu. Kayaknya nyautin ini. Kayaknya banyak banget kayak. Iya. Apa aja ya? Kayaknya ada sesuatu yang perlu kita ubek-ubek ini. Kan kalau dari narasumber pertama tidak menyenangkan. Iya. Tidak ada sama sekali yang bisa dikulik dari dia. Dari narasumber kedua sama juga. Nih, dari narasumber ketiga yang Jarot. Lagi manggil tuh. Udah. Ini namanya Jarot. Charlotte. Oh, Jarot. Sosok seperti apa? Misal sosok itu seperti menyerupai hantu, setan, enggak Nggak pernah melihat loh. kok pocong, kuntilanak, genderuwo, Apa pernah mendengar suara-suara aneh? dicambak, Suara aneh seperti diketawain. Tuyul dan Bayun, Jin dan Jun. Jindanya. Nggak kayak gitu soalnya. Nggak pernah sih. Karena menurut narasumber kedua hanya tidak melihat tapi mendengar suara-suara aneh. Sambil gitu. Oh, enggak aneh. Tapi
Gitu tadi gonjreng jeng. Wah, Wah, sama kambing. Nah, Kambing yang udah gonjreng. Oh, ada itu. Kalau narasumber ketiga nih Jarot. Jarot. Oh, Jarot. Gimana Jarot? nah nggak ada suara-suara paling Bukan suara, tadi kan lu bilang lu ngeliat sesuatu kayak halusinasi. Jadi yang bener gimana mana sih nih? kayak lewat doang. Aneh kayak orang mikir ngomong kayak gede ngomong, lu cepirit lu ngomong. Ya. Ngentret. kagak kayak jelas kayak ada yang ngintip cuman pas lihat nggak ada gitu, cuman kayak ngerasa gimana sih, kayak ngerasa Halu. Oh, kan dari tadi udah gue bilang. Iya. dia merasakan halusinasi kayak lagi boker kali. Terus ada yang keluar, Enggak, tokai yang keluar. dan itu kayak halusinasi kayak diintipin dari atas. Padahal sih enggak. Udah manggil bahaya. Baranya nggak ada sedikit ke gue dong. Ini agak menyeramkan ya. Menurut saksi mata yang telah menginap di sini ya kan, narasumber kedua ini adalah yang paling lama, penghuni tetap, dan narasumber tiga juga penghuni tetap. Kepala kamar. Oh, kepala kamar di untuk yang sudah terlama di sini, cuman bisa menyampaikan sepatah kata atau dua kata-kata. Apa yang bisa disampaikan lagi untuk narasumber kita yang kedua? Jale. Apa? Dia apaan ki? Ini ngomongin apa nih? Ngomongin setan. Ngomongin setan aja. Mumpung udah jam 1. Ada pengalaman pelapaan. Batuk. Kameramen. Butuh rokok, kameramen butuh rokok, korek enggak? Oh enggak, ya udah. Barangkali dia punya pengalaman di suatu tempat yang menyeramkan, lagi main di rumah hantu, ya Raka? Iya. Coba tuh. Itunya hantunya berak kan? Nggak tahu ya kan? Kayaknya rumah hantu. Rumah hantu yang naiknya hantu goblok. Itu mah kelawar. Tikus ya. Oh, gue pernah sekali ini. Apa tuh? Maksudnya tuh yang bener-bener realnya. Hmm. Tapi gue di depan. Hmm. Waktu masih banyak pohon dulu, gue main-main tuh ke situ tuh, main situ, terus gak lama berberak mau balik berak, terus gue lagi jongkok, beneran itu jangan ngarapin lu tuh anjing orang lu cerita, gue lagi jongkok, tiba-tiba gue disambit di dalam kamar mandi gue pakai batu nih. Bunyi tok tuh mau balik gitu, emang gue kaget apaan sih, gue parahin gue jatuh batu segini tuh, pikiran gue wah ini gara-gara gue main di rumah batu ini gue main-main ke kebun nih, gue waktu itu ngagetin orang, Oh, waktu itu lo ngagetin gue orang. nakut-nakutin, habis itu gue bilang wah sialan, gue disambitin di kamar mandi gue nggak mungkin ada yang nyambit dari luar, Iya. kan kalau dulu kan masih mungkin jamban kan kalau gue di dalam rumah kamar mandi gitu Kalau mau berak kan gali dulu. oh dulu ya gitu lagi pada main laptop kayak gitu di depan dan pada main game yang di depan tuh berbaring samping botol Oh ini siap. dan nian pada main game ngizin di samping itu Iya. Gitu. gue main game aja sih terus gue ngerti kok gue disambut ya alah kampret itu buah tadi disambut lagi pakai kerikil ini kok gue doang disambut ini emang gak ada kerikilnya batu segini nih batu dia mulu disambitin alah bodo amat sih itu kenapa disiramin dia pasir itu berkabut Nggak mungkin kalung dong kalau itu. iya dong kalau nggak mungkin bawa pasir Kali dia Kecuali mau kuli. rumah. Kalau
Kagak gak pergi mulu disambit. Makanya itu 2 kali gue pernah itu disambit. Anda udah keluar dari ya, kembali lagi sama kita para narasumber Dan masih di Ngobrol atas. ngobrol atas tapi Seram. seram. Nggak gitu. Sorry ya tadi kawan ada gangguan sedikit kesalahan yang sangat mendalam. sedalam hati aku padamu. Tadi baru sampai di mana ya ngobrol? Nimpuk gitu kan ya? Apa? Ini dia ditibukin tuh. Oh iya, ditimpukin. Pakai pasir. Kalong mau bangun rumah. Itu gimana kayak ceritanya tuh? Iya. Coba lu yang menjadi korban. Enggak, Disambit. gue kan itu kan lagi pada ngumpul biasanya ya kan di depan gelar tikar Lu tuh. lagi ngobrol-ngobrol ngapain tuh kira-kira? Ya biasa nongkrong aja main, cuman biar enak kan gelar tikar biar nggak kotor karena pas gelar tikar main game pertama gue ngerasa kayak ditimpuk ya kan, ditimpuk gue lihat ke atas nggak ada, pikiran gue kalong kali. Yang kedua ditimpuk lagi batu kerikil nih segini tadi nih ya kan, wah pikiran gue udahlah biarin dah gue cingak-cinguk aja ya kan. Apa? Musang. Enggak lah, nggak mungkin aku bisa. Kali musang dua batu. Musang king, Bisa, durian. bisa. Jadi itulah hal terseram dari Buto, ditimpuk sama kerikil dan pasir. Digiring pasir. Digugurin pasir. Oh, udah. digugurin pasir. Cabut tuh pada tuh. Kalau zaman gue dulu apa jelek gue lupa cara-cara memanggil mistis-mistis gitu kan dulu ada tuh ya kan? Apa? Terus dia mau ngopi kayak gitu. Panggilan mistis. Waduh gurih juga tuh kopi. Wah kaget gua bos. Kalau diri pelan-pelan, Lu kagetan banget anjing mati Dirinya cepat. pelan-pelan. Dan itu tapi jantungnya rumah sawah. Toko obat biru. Biar kuat. Apaan? Cara memanggil apa? Panggilan-panggilan sayang apa? Mistis gitu. Dulu di zaman-zaman waktu kecil. Biasa aja dong. Sorry ya. Sobek bibir lu. Panggilan lu mana gua tahu. Yang dulu kita pernah main tuh yang kayak jelangkung jelang seks datang terjemput pulang tadi antar, terus kayak sama ini congkak pocongnya belum dibuka. Itu Itu tahun berapa? Gua kan pemain gituan. Sama. Saya belum hidup. Lu kayak es mulu. Di rumah gue ya. Iya. Lu ngambek pesnya lu siram. Kayak jadi pokoknya kita kalau ada apa-apa lagi jangan kabur ya, santai deal ya. Emang tadi ada apaan? Nggak ada apa-apaan hari ini doang. lu kan lu sering ya lu Apa? Nih narasumber yang pertama. di luar di rumah gitu kan rumah lu kan tuh Rubuh. Mesin jahit jual-jualin itu buat mancing. yang potong tambahan di meja potong. Woi. Bukan gua itu. Tapi bener kan di belakang rumah lu kan? Ya nggak tahu. Iya dulu Oh di rumah dia. di meja potong dia potong sih. Itu pocong lagi ngapain? Itu pocil. Oh pocong. Pocong kecil. Itu pocong lagi minum Iya. Tapi kalau lu percaya nggak percaya nggak sama yang namanya setan? Percaya Percaya. Pernah diunjukin tapi pernah. Kalau gua percaya nggak percaya sih gua sama setan. Gak tau deh masih kecil pokoknya sampai ketemu gua kebun. Cuman gua dulu enggak itu namanya pocong.
cuman gue ngeliat kan masih banyak pohon pisang tuh kan rumah gue. Kagak malam jam 9 kali gue lupa tuh gue. Pokoknya yang pasti gue masih kecil dan gue belum tidur itu. Nggak mungkin di atas jam 12 sih. Ada yang lompat-lompat gitu. Pas udah gede gue tahu tuh pocong gitu. Cuman gue jalan aja balik, nggak lama tuh ada nian tuh Angin. ibu-ibu ke depannya nyokapnya Kiki kayak habis dari catering kalau nggak salah deh. Nah itu sampai rumah nyokapnya Kiki kesurupan. Loncat-loncat mainnya Kiki. Guling-gulingan salto. Oh nggak dibagi dia sama lakinya gitu. Kan utang lu goblok. Gue kira Kiki Jibun. Jibun belum ada dulu. Iya belum ada. Kiki Jibun kan kagak catering. Dia ngeweret ya. Itu doang tuh. Kalau disambitin gue sering gue. Tapi gue seumur hidup kagak pernah gue nunjukin sama yang kayak gitu-gitu. Makanya gue percaya nggak percaya sama yang kayak gitu-gitu. Sekali-kali. Cuman kalau misalnya ini kayak yang nggak jelas, yang nggak nampak itu, cuman Kelebatan gitu, yang menyerupai orang tapi di rumah gue. Kalau di rumah gitu enggak itu bokap gue nih keluar dari kamar mandi. Apaan tuh? Gitu. Kagak, gue santai aja, gue kata bokap gue kan gue jalan ke dapur gitu. Gue tungguin agak ada ya, tapi gue santai aja gue di rumah ini gitu. Nah yang belum lama tuh gue liat bokap gue masuk ke kamar mandi. Gue mau kencing tuh udah malam deh pokoknya. Gue tungguin di yang di dapur ini. Rokoknya pintunya rapet. Gue tungguin lama banget itu suaranya nih gue. Lah pintu rapat doang nih, kagak dikunci, kagak dislot gitu. Gue colek gini, lah kagak ada orang nih. Udah santai aja kalau di rumah sendiri ya, kalau di tempat lain mah gue pasti takut. Kayak gitu-gitu sering gue, cuman kalau yang Itu pintu dipencet, pintu kamar mandi lift. iya, kok rumah gue ada liftnya. Kan Sultan dia. Lupa Sultan. Oh, bokap gue pejabat. Udah 17 tahun. Jadi RT. Jabat bener. Oh. Tapi benar tuh, yang pernah kita alami kebanyakan sih kayak ketemu makhluk astral seperti kayak pocong ya kebanyakan. Oh ya gue, iya pocong sekali-kalinya doang. Pocong. Itu juga masih kecil. Pocong itu kalau lu nggak tahu pocong bentuknya apa, lu searching aja di Google, dari gak ketahuan. Pocil. Wah sama Inian gue kalau pocong pernah ketemu pas ini ya, Sama kuntilanak ya, lu searching aja kalau nggak tahu. di atap-atap. Nah, itu dia. Nah itu pas banget nih dari sini nih gue nih. Habis dari sini. Kepala gue emang capek itu lagi pada ngumpul dari sini gitu. Jam 10-an dah. Gue balik. Terus mau balik. Ini ada apa tuh? Ditelepon sama apa Barling. Telepon nyokapnya meninggal di Fatmawati. Habis itu udah gue balik langsung mandi tuh, gue mandi langsung ke Fatmawati. Gue badan gue emang udah kagak enak kan, emang lagi sakit. Nah itu subuh langsung jalan ke Solo, kan dikuburin di Solo, itu jalan ke Solo. Hari itu juga. Iya, pokoknya malam tuh habis disolatin nyokapnya balik kan langsung ke Solo tuh naik pesawat. Kalau gue pada anak-anak pada naik mobil. Subuh gue jalan ke Solo, nyampe Solo maghrib. Habis itu di 10-an gue istirahat tidur tuh. Anak-anak udah pada tidur, yang masih melek cuman Mela doang. Gue rebahan begini. Gue kayak gitu masuk ke dunia lain gitu, cuman gue kayak ngeliat diri gue sendiri gitu. Gue nengok samping gue kan Mela ya tiduran dia. Gue anjing pocong tidur. Wah kelagapan tuh. Kayak nggak bisa napas ya. Nah bagusnya Mela dia masih bangun. Tuh gue nggak dibangunin gini-gini, gue langsung ditarik sama dia, gue langsung bangun jadinya. Dan dia ketawa, dia tahu gue ke Nian. Soalnya dia pernah juga gitu. Apa lu? Anjing kalut gue.
Lu terima jadi pocong di samping bangsa. 2 kali dah tuh si anjing tuh ngambil batu dari luar, tadi gue lihat dia lari 2 kali ya main di rumah. Kalau di rumah gue bisa ngelawan tuh siang-siang gue. Kalau yang di teman tuh ini apa tuh kuntilanak tuh siang itu. Nah itu gue bisa ini apa tuh ngelawan. Gue baca ayat, gue baca sholawat, pokoknya gue baca segala macam dah. Gue bangun sendiri tuh kalau yang gitu. Paling itu doang. Cuman kalau lempar gangguan gitu nggak, suara-suara wajar sih. Cuma kalau bentuk-bentuk itu nggak pernah. Sekali-kalinya dulu waktu kecil pocong itu doang. Kalau lu mungkin dari butuh nih ada cerita Oh di banyak sih. di rumah kali Iya, di tongolin kayak gitu sih nggak pernah gua. Paling pernah sekali gua lagi nongkrong di belakang ada di tempat nongkrong yang lama, cuman sekarang udah digusur rumahnya, jadi udah nggak bisa nongkrong di situ lagi. Sisa bertiga gua di belakang itu jam Tempat siapa tuh? siapa? Itu jadi mengerikan. rumah ente ngapain ente maju-maju Nah itu posisi udah jam 2 atau setengah 3 lah. Nah tinggal bertiga niatnya mau balik sebelum balik ya kan, tiba-tiba ada yang tawa, suaranya deket banget ya kan. Kalau dipikir-pikir nggak mungkin, kalau mungkin segitu ada yang bangun tiba-tiba ketawa sendiri ya kan, nggak mungkin. Mungkin aja. Nggak mungkin dong. Nah yang satu lagi curang banget aja, mentang-mentang rumahnya deket masuk langsung ke rumahnya. nih dia rumahnya deket nih. Iya, sisa gua berdua ditumbalin sama dia. Itu bagusnya yang satu berani, kagak jadi aneh-aneh. Udah paling kalau suara-suara doang iya sih, seringan diketawain. Cuman kalau ditongolin sih nggak pernah. Jangan sampai dah ya, Iya lah. karena sangat buruk rupa. Tahu lu ngeliat aja. Apa itu? Oh kamu inian. Kalau kata orang sih kubil anak laki ya. Wah. Dulu gua habis jalan-jalan tuh sama kambing sama anak-anak. Udah anak merah. Terus gua pada standarin motor, gua pada rebahan di motor. Dari arah belakang tuh jadi jauh banget dah tuh. Bunyi tuh kayak kunyuk dah bunyinya. Si Amang kali biasanya. Oh itu laba-laba pohon sawo tuh. Pohon sawo. Terus makin dekat gitu. Gue ngerasa pengen ditongkrong sama dia, gue pada kabur kan, pada gambar ke sabun tuh. Pada kabur. Dari situ ada langsung ya terbang itu jauh banget ya ke hall. Itu kayak ini ya. Kata bang ini lu sini nih. Oh. Itu anak laki tuh bagus tuh, mereka pada ditongkrong sama dia gitu, susah lepas gitu. Tuh orang ada kambing pada dia, orang lagi pada rebahan di motor kabur semua, motor jatuh masa bodoh di kabur gitu. Itu kambing ya. Bang ya itu siapa? Oh ya itu ada Ya. Kayak sepuh lah. ya pokoknya dia lebih sensitif daripada kita. Di belakang Gorengan. gorengan dari langit. Tapi anehnya tuh yang denger cuma gua doang. Nah di dekat itu tuh di rumah teman kita tuh di rumah Jung rame tuh, Tapi nggak ada yang dengar. nggak ada yang denger gitu. Yang denger cuma gua doang tuh, gua lagi saung belum jadi gitu, waktu di meja makan tuh sama yang ditabung. Jadi tabung dulu denger tuh lagi pada dekorasi. Jelas banget sih itu. Tapi itu kalau kuntilanak laki katanya kakinya di atas, tangannya di bawah. Gua nggak ngeliat bentuknya, cuman suaranya itu kayak monyet. Cuman gue, wah monyet nih, gua kunyuk. Cuman nggak mungkin. Tapi terbang deh. Enggak. Emang adanya di atas kan, itu kan banyak pohon-pohon, pikiran gue kan kunyuknya dari pohon sawi ya. Cuman geraknya cepet. Suaranya cepet gitu. Dari sini tiba-tiba ke sini nih. Tiba-tiba makin dekat tuh di motor gitu. Wah, anjir. Lo tau The Flash? Secepat The Flash. Lu pasti kan bisa ngerasain kan suara jauh, terus suara sedang nih, terus suara tiba-tiba deket gitu. Lu bisa ngerasain, tuh gue ngerasain kayak gitu tuh. Dia pindah-pindah. Enggak ada dia, tapi kalau yang gue denger tuh dari arah rumah dia nih, dari arah belakang tuh.
gue udah pada sadar tuh apa tuh. Makin lama makin deket dan tuh gue ngerasa tuh suara dia kayak tuh mau nyamperin gue gitu ke anak-anak tuh. Gue langsung pada kabur, lama-lama suaranya ke arah sini nih, ke arah hall gitu, makin jauh kok gitu. Cuma gue ngeliat bentuknya sih, cuma kata orang yang ngerti gitu di situ dia juga kebenaran dengar juga, cuman enggak ada tapi dia enggak kata dia juga bahaya itu. bahaya. Kira Katanya sih kuntilanak laki gue tinggal. Yang jelas suaranya tuh persis banget kayak kunyit tuh. berarti Gimana kok kunyit? Lah dikata gue kunyit kali. Apa? berarti kalau kuntilanak laki bertemu dengan kuntilanak wanita itu apa yang terjadi ya? Tapi lu tuh kalau di dekat rumah lu biasanya ada nggak kalau kayak gitu? Gorengan? Gorengan banyak. Gorengan ada nih. Di sini. Gua ngomong begitu kan dia tadi nanya ke gua nggak mau tahu males. Wah kalau yang di sini kalau di sini ya dulu nih belum beres, masih gudang rumah berantakan. Gua masih di surga. Yang masuk ke dalam pintu baring tuh nggak ada yang berani, semua pada di luar semua ada mainnya. Ada tuh seorang kawan kita lagi Seorang kawan. dalam keadaan Kopi miring. kepo. Bukan kopi bukan setengah tiang udah enak. Terus dia tiduran tuh di bangku sih. Ini bangkunya yang ini nih, cuman dulu bangku yang sini sofa nih, sofa panjang. Dulu ada sebelah sana. Tiduran. Tiba-tiba kalau kata dia nih pas dia sadar cerita, kan di situ ada patung, ada terus gajah sama foto. Kata dia keluar dari situ. Nggak usah deh. Iya jangan. Gua dari awal pengen gua potong. Kita skip aja. Dari awal pengen gua potong. Kalau pengalaman padahal yang tadi yang kedua kan nggak ada tuh ya kan, katanya dari narasumber kedua nggak ada pengalaman yang menyenangkan. Ternyata dari narasumber pertama juga kebanyakan lelucon, narasumber ketiga dan kedua ternyata lebih banyak pengalaman untuk pengalaman menyeramkan ya kak. Benar. Nih, kakak ada Next video apa di rumah lu? Kagak ada udah gue ceritain semua. Enggak, Mau ngomong jangan Pembawa acaranya siapa potong sih? aja. Emang kalau yang di sini cuma yang nggak pernah pulang dulu kan Medan gitu. Dia tuh harusnya punya banyak. Sekarang udah nggak di sini ya? Udah. Nggak tahu masih juga sih. Enggak. Lu kenapa sekarang jadi balik cepet tuh? Hidup sehat aja. Gua kira lu nggak sesuatu tuh. Tahu. Kalau Medan kan dulu emang tinggal di sini. Dulu yang dia tinggal sih. Seserem-seremnya tempat. Next time nih kita bakal ke tempat itu pohon bambu komisa. Wah itu terlalu ekstrim tuh. Itu serem banget sih. Orang waktu gua zaman SMA kan pohon bambunya rebah tuh. Kalau ada orang dulu kalau pohon bambu direbahin Jangan lewat. jangan lewat. Nah, Kenapa? Lu tahu gak? ntar kalau Susuban. nah itu dia jangan lewat kan ketutup kan dia nggak dibangun. Iya. Ini kan jangan lewat. Tuh. Ini bayarin mau nggak? Gila nih orang jual gorengan pakai plastik hitam banget. Biarin dah. Selain kalau lewat ke kesusupan, katanya ada yang tidurin makhluk astral sih. Bebe bunti. Apa? Tidurin. Terakhir Nah, kalau itu lu tanya dah sama Jerry dah. pengalaman terakhir di situ sih Katanya tuh setiap kali ditebang pasti dia nangis di situ. Setiap kali habis ditebangin gitu pohonannya. Pohon bambunya? gue pikir dia bakal nunggu lagi. Ya bisa sih. Ini nunggu lagi. Ah, Cuman dia pasti dia nangis. Kalau kata Bang Umar. suara tangisan cewek apa cowok tuh? Anak kecil. Tapi itu dari zaman dulu ini dari Iya emang kalau gitu. Next time kita bakal situ. Orang katanya paling serem di situ sih. gimana? Pohon bambu.
sekarang. Iya, sampai sekarang nggak tahu udah sampai kapan. Tapi sekarang kan emang gak ada kapan lagi nyumpun bambu sama pohon sawo. Paling serem datang ke nikahan mantan sih. Nggak, Ya. nggak ada. Ya. Nikah, makanya nikah. bagus gua ada mantan. Tapi dulu nih ya, Aduh, asiknya. dulu zaman dulu, belum jadi dulu di gang Sarip Oke. balik ya. Pas banget sampai rumah Ponja tuh dulu kan Pohon jengkol. kebunnya pohon dulu kan masih ada pohon jengkol Iya. kebunnya kan masih lebat dulu, masih banyak pohon tuh, pohon nangka segala macam. Sarip ngeliat hantu dulu pala. Oh iya tuh. Selip-selipan nian. Selip-selipan pohon. Tahu Itu ada depan dulu. Oh itu dia kabur ke depan. Akhirnya dia nginep di rumah neneknya di depan sini, nggak balik, nggak kaki. itu horor. Merinding tuh. Kenapa tuh? Tapi kalau emang dulu Berak. lebih serem dari sekarang juga udah jalan kita juga udah pada sekarang ya. Sekarang kebanyakan setan sih yang dicari, bukan setan yang nyari. Nah di TL gue pernah tuh di TL. Gua Ojay sama Beging nongkrong udah jam 2-an dah. Kan ada pelang semit tuh. Pandawa. Budi Luhur ternyata di sila. Tiba-tiba goyang kenceng gitu. Kayak pokoknya goyang dah. Kayak ada angin. Ini kalau angin juga nggak mungkin goyang. Mungkin lah. Mungkin lah. Orang itu berat kan Ya orang yang goyang. Ya gue santai aja kan ya. Orang kagak ada Itu bentuknya. posisi malam ya. Iya. Kalau ada bentuknya juga udah santai aja. Udah nggak lama tuh. Benar nongkrong di sini di depan. Gue anjing bau banget. Jam 2 Ini gawat. si Ojay ngajakin balik tuh, ngajakin balik. Gua ntar aja balik di jalan balik. Nggak lama dibalik lagi. Walaupun kok jangan balik dah, di sini aja sampai pagi ya. Buat apaan kamu? Aku takut kamu dinakain di Pelang Pandawa. Kamu balik lu, kakak kan sampai pagi aja di sini, jangan ada yang balik di sini. Jatuh kayak gue ada yang sering datang kali ya di situ ya. Emang kampung, di setiap kampung, di setiap desa, di setiap jalan pasti ada aja sih yang namanya makhluk-makhluk astral ya kan. Iseng. Tapi ya iseng. lu nih Iseng. kalau Wela itu sering tuh dia, Ya bahaya. maksudnya belum lama aja dia lagi beresin mobil maghrib ada niat bocah lepas ke baju main, yang jelas bukan orang. Itu sama gua Sama lu ya di Pajaya kan? Iya, Pajaya. hujan-hujan itu. Hujan lagi ya. Iya, Oh berarti dia lagi mandi hujan buat bocah. Lah. Gua sama adik gua itu mandi hujan. Ada sama Wela kan? Iya, dia lagi nyuci mobil. Tapi lu lihat Kagak gua ngeliat. kalau dia kalau gue rasa emang lebih sensitif Iya. matanya gitu. Kan beberapa orang ada yang lebih sensitif. Iya. Lebih Ada peka. beberapa orang yang kayak indigo kali ya, tapi mendekati Indigo sih gak cuma sensitif aja sih. setiap kali ada di satu tempat, kadang-kadang dia bisa ngeliat, iya apaan tuh, Bisa ngerasain. bisa ngerasain. Pokoknya kalau bulu kuduk lu merinding, Lu nggak punya duit. Ngeri kalau nggak punya duit mah. bulu kuduk lu merinding berarti dia nggak jauh jaraknya sama lu 1 meter. Merinding. Nggak ada 1 meter. Juan dikit. Ayo coba raba-raba aja. Oh, ada. Ada. Gua kalau bulu kuduk gua merinding nggak punya duit. Pusing. Beberapa kali lu. Dari tadi nih ya, dia udah kayaknya udah mulai. Ngantuk kali dia. Oh, nggak punya duit. Ini gorengan. Iya, gorengan. Ini gorengannya. Iya ngantuk ya. Wah, habis. Oh ya udah. Tinggal 1 nih tuh. Lu nih banyak nih teman lu serem tuh. Mungkin Tapi kagak pernah gua digodain-godain gitu. Kalau di rumah gua
paling sekelebatan doang hitam gede di dapur gua kan belakang kamar mandi gua tuh Jamban. iya Zaman Kam- tiram. kamar gua kan di tengah tuh kadang ada yang bolak-balik tuh Omong lo. Oke, berhubung Siapa? ya udah belum Telepon lubang merah. berhubung waktu sudah menunjukkan pukul berapa? Kameramen 24 Paros. Coba tunjukin dong jamnya. jam 2 nih Bang Paros, coba tunjukin jamnya jam berapa? ini lihat Bang. Jam 2 ya? ini Sudah pengen menunjukkan jam 2 pagi. ngomong kagak Kita jadi skip aja ke part 2 nanti ya. part 2 gitu ada part 2 Bagi kalian yang ingin menyaksikan dan tidak menyaksikan, ya terserah lu sih menyaksikan apa enggak. Tapi yang penting jangan lu like, jangan lu sub, jangan lu komen. Ini gimana sih ceritanya? Kalau lu nggak demen sama video ini, tapi kalau lu demen, ya silakan. Oke. Pokoknya males nonton. Narasumber sebenarnya nggak ada yang nonton video ini. nggak ada Oke, closing deh Bung. Oke, kita close